seorang lelaki dari Quraisy menikah dengan seorang wanita dari Quraisy, akhirnya ditabuhlah apa itu dufuf, rebana, ada musik. Nabi turun mendengarkan. Fajalastu asma', lalu aku duduk untuk mendengarkan apa musik rebana tersebut. Fadaraballahu ala udhuni, tapi Allah Subhanahu wa taala membuat telingaku tidak mendengar. Nabi duduk untuk mendengarkan pesta pernikahan yang ada musik rebananya saat pernikahan orang jahiliyah tadi, wanita dan perempuan. Fanimtu, Nabi tidak mendengar apa-apa sampai aku tidur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama ayqazani illa harru syamsi, bangun-bangun tiba-tiba matahari sudah panas menyengat. Tidurnya berarti dari malam sampai siang, terus matahari membangunkan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak mendengarkan dufu, tidak ikut berpesta, tidak ikut joget-joget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, semoga kita senantiasa, saudara-saudara sekalian, semoga kita senantiasa di dalam lindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas minal milad ilal bi'asah, dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas disusuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkampungan Bani apa itu? Nabi disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Makanya Halimah itu disebutnya As-Sa'diyah karena dia Bani Sa'ad. Ini kemarin di YouTube-nya dipotong karena ada politiknya. Ada Bani Jokowi sama Bani Prabowo. Dipotong, nggak apa-apa. Jadi orang Arab begitu, Bapak. Kalau perempuan misalnya Halimah kan itu perempuan, As-Sa'diyah. Kalau laki-laki Muhammad misalnya atau Ahmad As-Sa'diyu. Nah, seperti itu. Ini dalam bahasa Arab. Asy-Syafi'i, Al-Ghazzi. Imam Syafi'i itu dilahirkan di Gaza, makanya Al-Ghazzi. Al-Ghazzi Asy-Syafi'i. Nah, mudah-mudahan saudara kita di Gaza selalu Allah lindungi, selalu Allah berikan pertolongan, amin amin ya rabbal alamin, dan para syuhadanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Ustadz Abi Ali Sadikin sudah sedikit membahas juga ya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama ke negeri Syam. Sudah belajar Bapak ya? Syam itu kalau sekarang negara mana itu? Kita akan membahas sekarang rihlatuhu al-ula ila Syam summa kadahuhu fi sabil rizqi. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama ke negeri Syam, kemudian beliau bekerja mencurahkan tenaga untuk mencari rezeki. Syam itu di mana sekarang itu? Sekarang identiknya di Suriah. Tempat Imam Nawawi di situ. Ada tempat Syekh Ali As-Sabuni, tempat Syekh Syahid Ramadan Al-Buti, pengarang kitab Fiqh Sirah yang sedang kita baca ini, itu di Syam, di Suriah. Cuman dulu di Syam di masa Nabi itu terdiri dari 4 negara. Ada yang masih ingat? Yang pertama Syria, kedua Yordania, ketiga Lebanon, keempat Palestina. Nah, 4 negara ini dulu disebut Syam. Ada penjajahan sudah dijelaskan sama Ustadz Abi Ali Sadikin. Akhirnya Palestina itu sebetulnya diambil sama Mesir,
termasuk itu Gaza. Gaza itu bagian Mesir. Nanti akibat penjajahan imperialisme Prancis itu kan, nah Lebanon jadi pecah, Yordania seperti itu. Nah, tinggal ini, makanya yang nyambung sama Mesir itu kan perbatasannya di Rafah. Nah, dulu Gaza itu sebetulnya setelah kemenangan Mesir terhadap Israel 7 Oktober itu, Gaza itu tadinya milik Mesir. Nah, cuman itu dipagar di situ di perbatasan Gaza. Baik Bapak-bapak, jadi Nabi pernah melakukan perjalanan ke negeri Syam. Jadi kalau dari Mekah kita tarik itu jauh juga. Tapi ada yang lebih jauh lagi, perjalanan jamaah haji Indonesia yang pakai sepeda ke Mekah. Walaupun visanya yang legal tidak dapat, tapi insya Allah pahalanya dapat. Tenang saja, itu kan legalitas dari manusia. Tapi kalau kesahan dan keabsahan, Allah Subhanahu wa taala yang menerima. Baik, wala mata malahu sallallahu alaihi wasallam minal umri isnata asyrata sanatan. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia genap 12 tahun, safara ammuhu Abu Talib ila Syam fi raqbin litijarah. Pamannya yang bernama Abu Talib melakukan perjalanan perniagaan menuju Syam bersama kafilah dagang untuk melakukan perniagaan. Fa akhadhahu ma'ahu, lalu Abu Talib mengajak Nabi Muhammad yang baru berusia 12 tahun ikut dalam perjalanan dagang ini menuju negeri Syam. Falamma nazala ar-raqbu Busra, ketika kafilah dagang ini sampai ke suatu kota bernama Busra. Ini suatu kota yang sekarang terletak di Suriah. Di kota Busra itu marru ala rahibin hunaka yuqalu lahu Buhaira. Mereka melewati seorang pendeta Nasrani di sana di kota Busra yang bernama Buhaira, ya, di negeri Syam. Berarti masih ada sisa-sisa ahli kitab, sisa-sisa orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, Injil yang benar. Masih ada yang seperti itu, yang hanif, agamanya hanif, masih lurus. Wa kana aliman bil Injil khabiran bi syu'unin nasraniyah. Dia orang yang sangat mengerti, menguasai Injil, dan dia juga sangat mengerti permasalahan-permasalahan agama, urusan-urusan agama Nasrani. Wa hunaka absara Buhaira an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Disitulah saat Abu Talib membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Busra di Syam untuk berniaga, dan kebetulan di situ ada pendeta Nasrani yang bernama Buhaira. Buhaira melihat gerak-gerik anak kecil tersebut yang baru berusia 12 tahun. Dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faja'ala yata'ammaluhu wa yukallimuhu, summa iltafata ila Abi Talibin faqala lahu. Lalu Buhaira mengajak bicara anak yang dibawa oleh Abi Talib tersebut. Melihat, menatap wajahnya, mengamati wajahnya. Setelah diamati, diajak bicara, terus Buhaira menoleh ke arah Abu Talib dan mengajak bicara pamannya. Kedengaran Bapak-bapak ya? Ma hadzal ghulamu minka. Status anak ini status anak kecil ini sebagai apanya kamu kalau bahasa kita? Kata Buhaira, ini anak atau keponakan atau cucu? Kata Buhaira. Faqala, lalu menjawablah Abu Talib. Bagaimana dia menjawab? Ibni, dia ini anakku. Nah, jadi Abu Talib menjawab, dia ini anakku. Jadi Bapak-bapak, kata-kata bapak dalam bahasa Arab
Itu bisa berarti paman, bisa berarti ayahnya langsung. Di Al-Quran juga disebutkan paman juga bisa disebut abun, bapak. Di hadis Nabi ini juga dijelaskan bahwa paman itu artinya bisa bapak. Makanya Abu Thalib sebetulnya paman Nabi, bapaknya Nabi Abdullah. Terus di sini Abu Thalib menjawab apa? Ibni, dia ini anakku, dia ini putraku. Makanya nanti ada pembahasan apakah orang tua Nabi baik Aminah atau Abdullah itu di neraka atau di surga. Yang mengatakan di neraka, misalnya ada yang meyakini dia masuk neraka karena berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna abi wa abaka finnar. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi, di mana ayahku? Kata Rasulullah, di neraka. Terus orang itu, laki tersebut berpaling sembari menangis. Dipanggil lagi oleh Nabi, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ayahku dan ayahmu. Kata ayah di sini, kata Al-Imam As-Suyuti, berarti apa? Paman. Kalau kita meyakini atau kita terima riwayat Imam Muslim tersebut. Satu. Jadi kata Imam As-Suyuti, kata ab di situ berarti paman. Karena Abu Thalib sampai Nabi Muhammad diutus, tidak sampai dia wafat 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah beliau wafat, tidak memeluk agama Islam. Berarti yang dimaksud oleh Nabi dalam riwayat Imam Muslim tadi adalah pamannya. Satu, itu baru satu riwayat. Kita baca hadis jangan satu saja. Riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, finnar. Terus lanjutan hadis berikutnya bukan inna abi wa abaka finnar, ayahku, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Nabi tidak bersabda demikian. Lanjut Nabi adalah wahai summa mararta bi qabri kafirin fabashirhu binnar. Setiap kali engkau melewati kuburan orang-orang kafir, berilah kabar gembira kepadanya dengan neraka. Itu lanjutan hadisnya. Jadi ada ikhtilaful hadis, kontradiksi antara riwayat Imam Muslim dan riwayat Ibnu Majah. Jadi ujung yang hadis Ibnu Majah tadi bukan ayahku dan ayahmu di neraka, bukan. Ujungnya adalah sekiranya atau setiap kali engkau haitsuma mararta, setiap kali engkau melewati kuburan seorang kafir, fabashirhu binnar, kasih kabar dia dengan neraka. Ini riwayatnya. Udah gitu kalau kita lihat di sanad Imam Muslim itu ada perawi yang tidak dipakai oleh Imam Bukhari. Berarti untuk mengatakan orang tua Nabi di neraka itu dalilnya masih bertentangan, masih ada perdebatan. Terus sikap kita bagaimana? Sikap kita serahkan kepada Allah. Ini tawakuf. Kita langsung memvonis orang tua Nabi di neraka, terlalu sombong kita. Siapa kita? Tawakuf, karena ilmu sejatinya Allah yang mengetahui. Kalau kita ikut Imam As-Suyuti, orang tua Nabi baik Abdullah atau Aminah itu di masa fatrah dan beliau kedua-duanya masuk ke dalam surga. Hadisnya saja masih kontradiktif. Terus kita mau menghukumi orang tua Nabi di neraka menggunakan hadis yang kontradiktif. Dan itu satu, itu dua seperti itu. Periwayatnya ada masalah, redaksi hadisnya ada kontradiksi dengan riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, dalam ilmu hadis sanad dalam mensahihkan dan mendoaifkan juga itu masalah ijtihadiyah, masalah usaha para ulama. Belum tentu sanadnya benar seperti itu. Sikap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak disebutkan juga di dalam Al-Qur'an gitu kan. Yang disebutkan cuman apa itu? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai,
akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak menyebut Abu Thalib, tidak menyebut Abdullah, tidak menyebut Aminah. Al-Imam As-Suyuti di situ menjelaskan yang dimaksud di situ adalah pamannya Abu Thalib. Ini juga masih ada perbedaan pendapat lagi. Ada lagi kitabnya yang menjelaskan Abu Thalib diringankan siksanya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang perbedaan pendapat seperti ini kan bukan rukun iman, bukan rukun yang kalau kita tinggalkan kita masuk neraka. Tidak. Kita mau mempercayai hadis riwayat Imam Muslim, silakan. Terus kita mempercayai hadis Ibnu Majah, silakan. Ada khilafiyah, bukan langsung kalau percaya ini tidak percaya itu neraka, tidak. Seperti itu. Jadi kalau hemat saya, jangan terlalu berlebihan. Kita terlalu berani mengatakan orang tua Nabi di neraka. Kita serahkan ilmunya kepada Allah, karena dalilnya juga masih ada kontradiksi, pertentangan. Kalau saya yakinnya di neraka, karena di surga. Mereka berdua itu mereka di surga karena mereka hidup di masa fatrah. Dalilnya banyak. Al-Imam As-Suyuti bikin beberapa kitab khusus membahas keselamatan kedua orang tua Nabi dari neraka. Di antaranya Tamamul Minnah bi anna abawayyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Itu kitabnya ada. Nah, ini Abu Thalib menyebut anaknya ketika ditanya oleh Bukhairah, ibni, ini anakku. Makanya Nabi juga memanggil pamannya sebagai ayahku. Inna abi wa abaka. Ya, paham. Di Al-Qur'an juga ada kata paman disebut pakai abun. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Yang berkatakan ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, siapa yang engkau sembah setelah aku meninggal? Terus anak-anaknya menjawab, nah, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ya kan? Sementara Ismail ini apakah bapaknya Nabi Ya'qub? Bukan. Bapaknya Nabi Ya'qub siapa? Ishaq. Berarti Ismail pamannya. Kata abun digunakan untuk menunjukkan paman dalam Al-Qur'an. Itu ya Bapak-bapak ya. Jadi andai kita mempercayai riwayat Imam Muslim bahwa sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka, itu kalau kata Al-Imam As-Suyuti mengarahnya kepada Abu Thalib. Karena sampai 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Abu Thalib tidak masuk Islam. Lanjut Bapak-bapak ya. Kalau kelamaan tolong bilang Pak ya. Selanjutnya Bukhairah bertanya, "Ma hadzal gulamu minka?" Ini status anak ini sebagai apanya kamu, wahai Abu Thalib? Terus faqala ibni, dia putraku. Wa kana Abu Thalib yad'uhu bi ibnihi li syiddati mahabbatihi lahu wa syafaqatihi alaihi. Karena Abu Thalib sangat mencintai dan menyayangi keponakannya tersebut. Jadi jangan dikira orang jahiliyah bodoh semua, tidak. Kasih sayang masih ada. Terus kelemah lembut masih ada. Ini Abu Thalib hidup di masa jahiliyah tapi masih menyayangi Nabi Muhammad. Faqala lahu Bukhairah. Akhirnya Bukhairah berkata, "Ma huwa bibnika?" Aku tidak percaya, ini bukan anakmu. Ini bukan putramu. Ini kata Bukhairah. Wa ma yanbaghi ayakuna abu hadzal gulam hayyan. Tidak sepatutnya bapaknya si anak ini masih hidup. Aku tahu dari Injil bapak anak ini sebenarnya tidak hidup. Kata Bukhairah. Ini kayak semacam paranormal, dia sudah mengetahui. Tidak, nanti kita jelaskan dari mana dia taunya. Akhirnya karena Abu Thalib dibilang begitu, kan Abu Thalib bilang, ini anakku. Ini bukan anakmu ini kalau begini. Ini pasti ayahnya sudah meninggal, kata Bukhairah.
Faqala huwa ibnu akhi. Akhirnya Abu Thalib menjawab, ini anak saudaraku, ini keponakanku. Faqala fama fa'ala abu. Lalu Buhairah bertanya lagi, terus apa yang terjadi pada ayahnya? Kata Buhairah. Ini saya baca bahasa Arabnya biar kita ambil berkahnya dari pengarangnya, karena buku aslinya pakai bahasa Arab, sambil kita belajar bahasa Arab juga. Fama fa'ala abu. Terus apa yang terjadi dengan ayahnya? Qala mata wa ummuhu habla bihi. Ayahnya sudah wafat saat ibunya mengandung anak kecil ini. Saat ibunya mengandung Nabi Muhammad ini, bapaknya wafat. Berapa bulan di kandungan? Kita sudah bahas itu. Berapa bulan Nabi di kandungan terus ayahnya wafat? Hah? Berapa bulan? 2 bulan atau 8 bulan? 3 bulan? Dari mana 3? 2 bulan di kandungan ya, 2 bulan di kandungan. Lihat di YouTube yang atau materi sebelumnya. 2 bulan di kandungan. Ya, wa ummuhu hamilun bihi li syahraini. 2 bulan ibunya mengandung, ayahnya wafat. Itu sudah saya buka halaman sebelumnya. Qala Buhairah, lalu Buhairah berkata, shadaqta, wah kalau begitu engkau benar. Farja' bihi ila baladihi wahzar alaihi yahud. Fa wallahi la in ra'awhu hunak la yublighunnahu syarran. Kalau begitu bawa pulanglah anak ini, bawa pulanglah anak kecil ini ke negerinya, dan hati-hati terhadap tingkah laku orang Yahudi. Demi Allah, andai mereka melihat anak kecil ini, mereka pasti akan menyakitinya. Jadi jangan sampai hal keberadaan anak kecil ini, Nabi Muhammad SAW yang masih 12 tahun ini, diketahui oleh orang Yahudi. Nanti katanya, kata Buhairah tadi, mereka akan disakiti. Akhirnya, fa innahu kana li ibnika akhika hadza sya'nun 'azim. Akhirnya Buhairah bilang, sesungguhnya, ini penting Bapak-bapak, sesungguhnya keponakanmu ini akan menjadi orang yang besar. Kalau bahasa kitanya, keponakanmu ini memiliki derajat yang tinggi, memiliki derajat yang besar. Ini kata Buhairah. Fa asra bihi Abu Thalib aidan ila Makkah. Terus Abu Thalib kembali ke Makkah. Nah, Buhairah ini karena dia rahib, dia mengetahui dari kitab Injil mereka. Karena pada hakikatnya seperti saya sudah jelaskan di pertemuan kedua atau ketiga itu, bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad sudah dijelaskan di dalam Injil dan Taurat. Cuman para rahib, para pendeta itu banyak yang mengubah Injil dan Taurat. Nah, di antara yang dibuang adalah sifat-sifat Nabi Muhammad. Nanti kita akan bahas. Itu ya, ketemu Buhairah di kota Busra. Busra itu suatu kota di Syam atau sekarang Syria. Itu Nabi dibawa ke sana saat berusia berapa tahun? 12 tahun, masih kecil. Tapi kalau orang Arab, Bapak-bapak, 12 tahun itu besar. 9 tahun aja besar. Saya pernah tinggal 4 tahun di Mesir. 12 tahun itu besar. Enggak usah jauh-jauh dah, Bapak tonton sepak bola U21 atau U23. Mereka 2-3 tahun saja sudah kumisan, tua banget ya. Itu 23 tahun. Di kita 23 masih yang muda-muda gitu kan. Jadi dia 23 udah kelihatan tua sekali, tinggi, besar, tua. Yang 9 tahun, 10 tahun saya sudah tinggi, besar. Mungkin itulah kekuasaan Allah, berbeda benua, perawakannya juga beda. Nah, orang Asia pendek-pendek, kecil, mereka tinggi, kuat, besar. Itu ya, itu diajak ke Syam pada usia 12 tahun. Kemudian di masa muda Rasulullah SAW,
beliau juga menggunakan usianya itu dengan bekerja bisyair rizki, untuk mencari rezeki, dengan sibuk mengembala kambing penduduk Mekah. Walaqad qala alaihi salatu wassalamu an nafsihi fi ma ba'du kuntu ar'al ghanama ala qararit li ahli Makkah wa hafizahullahu ta'ala min kulli ma qad yanharifu ilaihi syubban min mazahiril lahwi wal abas. Faqala alaihi salatu wassalam fi ma yarwihi an nafsihi. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa beliau kuntu ar'al ghanam, dulu aku waktu kecil, waktu muda, kata Rasul, aku mengembala kambing ala qararid li ahli Makkah, untuk memperoleh beberapa bagian dirham atau dinar, beberapa pecahan dinar atau dirham yang aku peroleh dari mengembala kambing-kambing penduduk Makkah. Jadi ada dua riwayat, ada yang mengatakan qararid ini bukan dinar dan dirham. Ada yang menafsirkan hadis ini qararid itu artinya suatu tempat di Mekah. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan qararid ini artinya dirham dan dinar. Ada yang mengatakan Rasulullah mengembalakan kambing tidak meminta uang. Ada, pakai riwayat lain. Karena riwayat yang lain kuntu ar'al ghanama li ahli bijiyad ala jiyad. Kuntu ar'al ghanama li ahli ala jiyad. Aku dulu mengembala kambing keluargaku ala jiyad, di daerah Jiyad di bagian Mekah, tidak minta upah. Kalau di sini meminta upah ketika mengembala kambing orang lain. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Nabi sibuk di masa mudanya mencari rezekinya dengan apa? Dengan mencari apa? Dengan mengembala kambing. Terus Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kesia-siaan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari aktivitas-aktivitas yang menjatuhkan harga diri atau perbuatan-perbuatan di masa jahiliyah. Itu Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau bercerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma hamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyah ya'malunahu ghaira marrataini." Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ini kata Nabi, aku tidak ingin melakukan sesuatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kecuali keinginan aku itu cuman marratain, cuman 2 kali. Kullu dzalika yahulullahu baini wa bainahum. Tapi di 2 kali itu aku dilindungi oleh Allah, dihalangi oleh Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Summa ma hamamtu bihi hatta akramanillahu birrisalah. Setelah aku menginginkan 2 kali melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, itu akhirnya aku tidak ingin lagi melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Kesia-siaan, hal-hal yang tidak ada manfaatnya seperti itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memuliakanku dengan risalah, dengan mengutusku sebagai Rasul. Sampai di situ Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kali itu di mana? Qultu lailatan lil ghulami allazi yar'a ma'i bi a'la Makkah. Saat aku mengembala kambing bersama seorang lelaki, bersama seorang pemuda juga mengembala kambing di bagian atas Mekah itu. Dia berkata kepada temannya, Nabi Muhammad SAW berkata kepada temannya, "Lau absarta li ghanami." Coba engkau ini awasi kambing-kambingku. Jadi ghanam ini Bapak-bapak, kata-kata ghanam kan kambing. Tapi dalam bahasa Arab bisa berarti single, satu,
singular satu, bisa berarti jamak, artinya kambing. Wahai temanku, coba engkau perhatikan kambing-kambingku. Kamu mau kemana Nabi Muhammad? Kamu mau kemana Muhammad? Waktu itu belum jadi Nabi. Kamu mau kemana? Hatta adkhula Makkah wa asmura biha kama yasmuru asyabab. Aku ingin turun ke kota Mekah, ingin bersenda gurau, bersenang-senang sebagaimana para pemuda di Mekah bersenda gurau dan bersenang-senang di malam hari. Asmura itu ngobrol di malam hari, bersenang-senang di malam hari. Faqala if'al, temannya ini CS sama Nabi masih muda. Udah silakan turun sana. Ke Mekah, santai-santai dengerin apa di sana. If'al, silakan. Fa kharajtu hatta idza kuntu 'inda awwali darin bi Makkah sami'tu 'azfan. Sampai aku turun menuju kota Mekah dan aku sampai di rumah pertama di kota Mekah itu, dari atas Mekah, di rumah pertama itu aku mendengar suara musik. Musiknya itu dufuf. Di riwayat lain dufuf. Dufuf itu rebana Bapak-bapak ya. Tangtung seperti itu, rebana. Nabi mendengar itu di masa jahiliyah, belum jadi nabi, seperti itu. Mendengar suara rebana. Akhirnya beliau bertanya, fakultu mahadza, ini apa? Para penduduk Mekah menjawab, faqalu urs, ini pesta pernikahan. Ini si fulan menikah dengan si fulana. Seorang lelaki dari Quraisy menikah dengan seorang wanita dari Quraisy, akhirnya ditabuhlah dufuf, rebana, ada musik. Nabi turun mendengarkan. Fajalastu asma', lalu aku duduk untuk mendengarkan musik rebana tersebut. Fadaraballahu ala udhuni, tapi Allah Subhanahu wa taala membuat telingaku tidak mendengar. Nabi duduk untuk mendengarkan pesta pernikahan yang ada musik rebananya saat pernikahan orang jahiliyah tadi, wanita dan perempuan. Fanimtu, Nabi tidak mendengar apa-apa sampai aku tidur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama ayqazani illa harru syamsi. Bangun-bangun tiba-tiba matahari sudah panas menyengat. Tidurnya berarti dari malam sampai siang. Terus matahari membangunkan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak mendengarkan dufu, tidak ikut berpesta, tidak ikut joget-joget, tidak. Ya kalau kita kan ada pernikahan terus nanggap orkes, ada yang joget-joget. Mungkin anak muda sekarang bisa lebih parah setelah joget, ada yang minum minuman keras, ada yang berantem. Nabi baru dengar turun di malam hari, sudah tidak bisa mendengar, terus ngantuk, tidur. Terus ngantuk dan tidur, terus bangun matahari sudah panas. Itu besoknya Nabi begitu lagi kejadiannya. Beberapa hari kemudian Nabi ingin turun lagi seperti itu. Terus kejadiannya sama. Nabi tidak bisa mendengar, Nabi ngantuk sampai pagi, sampai matahari terbit. Ini beberapa riwayat di masa Rasulullah SAW berusia 12 tahun tadi ke negeri Syam, ikut pamannya melakukan perjalanan niaga. Terus di masa muda ini juga Rasulullah SAW mandiri bekerja, membantu meringankan beban pamannya Abu Thalib dengan mengembala kambing penduduk Mekah. Ini Bapak-bapak ya yang kita pelajari. Ada beberapa pelajaran dari sini. Insya Allah kita ambil pelajarannya supaya kita mengambil pelajaran dari riwayat Nabi ini. Yang pertama, dari mana Bukhairah mengenali sifat Nabi? Nah, ini saya ringkas ke poin-poinnya saja. Karena para ulama sirah itu menjelaskan, para ulama sejarah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab yang diberikan kitab Taurat dan Injil yang belum diubah dan belum diganti, belum kena perusakan dan penodaan oleh
jahatnya tangan-tangan mereka itu di Injil itu dan di dalam Taurat itu sudah disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ada riwayat, ini yang diriwayatkan oleh para ulama sirah ini meriwayatkan bahwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, diangkat menjadi nabi dan rasul, sebelum itu kaum Aus dan Khazraj kan tinggal di Madinah. Bukan cuma kaum Aus dan Khazraj, di situ juga ada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu pernah berkata kepada kaum Aus dan kaum Khazraj itu, "Inna nabiyyan sayub'atsu qariban sanattabi'uhu fanaqtulakum ma'ahu qatla 'adin wa iram." Walamma nakathu 'ahdahum anzalallahu fi dzalika qawlahu walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Kata orang Yahudi sebelum Nabi diutus di Mekah itu, kata orang Yahudi di Madinah, di situ ada kaum Aus dan Khazraj, bahwa akan ada seorang nabi yang diutus dan kami akan mengikutinya. Seorang nabi ini, kata orang Yahudi, kami akan mengikuti seorang nabi ini dan kami akan memerangi kalian. Wahai Aus dan Khazraj, kami akan memerangi kalian bersama nabi ini, sebagaimana nabi sebelumnya memerangi kaum Iram dan kaum Ad, sebagaimana Allah memerangi kaum Iram dan kaum Ad, sebagaimana kaum Iram dan kaum Ad diperangi, kata orang Yahudi. Namun tatkala orang Yahudi itu mengingkari janji mereka tersebut, Allah menurunkan, dan ketika datang kepada mereka kitab min indillah, Al-Quran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Al-Quran itu membenarkan isi Taurat dan isi Injil. Al-Quran turun membenarkan isi Taurat dan isi Injil. Di antaranya ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Padahal dulu mereka wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal dulu orang Yahudi itu meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap lawan mereka, yaitu orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma arafu, ketika datang kepada mereka Nabi Muhammad, ketika diutus kepada mereka Nabi Muhammad membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kafaru bih, mengingkari Nabi Muhammad. Fala'natullahi 'alal kafirin, sesungguhnya laknat Allah atas orang-orang kafir. Nah ini kutukan Allah atas orang-orang kafir. Bapak-bapak perhatikan, kalau ayat laknat di dalam Al-Quran itu jarang, bukan hampir tidak ada itu. Jadi yang melaknat itu adalah, yang mengutuk adalah Allah. Berarti itu melaknat itu hak prerogatif Allah, ya kan? Tidak ada kutuklah orang-orang bermaksiat itu, kutuklah orang-orang yang ini, tidak ada kan? Ada ala la'natullahi 'alal kafirin, laknat Allah atas orang-orang kafir. Kalau tugas kalian, sampaikan dakwah Islam dengan kebaikan, sampaikan ajaran Islam dengan bijak, bukan mengutuk-ngutuk. Ketika sudah disampaikan ajaran Islam yang baik, mereka menerima, ini bagus untuk kalian. Kalau masalah kutuk mengutuk, urusan Allah. Itu begitu Bapak. Kalau perang pun nanti kita akan bahas, apakah Nabi yang memulai? Tidak, Nabi membela diri. Terus aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Ini orang musyrik mana? Ini orang musyrik Mekah yang mengusir dan memerangi Nabi. Jadi hati-hati membaca nas hadis, teks hadis, jangan dipahami letterlek secara harfiah. Perlu belajar dengan ulama. Jadi dokter aja ilmunya berat, nggak sembarangan. Ilmu dokter itu sangat mahal Bapak-bapak. Semestinya kalau negara kita ini mau maju, mohon maaf ini, kalau negara kita mau maju, ilmu kedokteran dibahas di sekolah dari SD, SMP sampai SMA. Karena ini bisnis, mohon maaf saya bilang bisnis. Jadi pendidikan jasmaninya cuma sebagian kecil ilmu kesehatan.
Semestinya kalau kita mau pinter ilmu kesehatan dan kedokteran dari SD, SMP itu belajar ilmu kedokteran dan kesehatan. Jadi orang bisa menjaga kesehatan. Terus badan pengawasan obat dan makanan. Ini kan Masya Allah, semestinya kan perlu sosialisasi mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya di sekolah. Ini ilmu kedokteran saja mahal, apalagi ilmu agama. Tidak bisa kita baru belajar Al-Quran 1 kali dari terjemahan, baru belajar hadis 1 kali dari terjemahan, terus keluar berdiri kafir ente, musyrik ente, laknat, terkutuk. Mana ada seperti itu. Hadisnya sudah kita berkali-kali kita bahas. Nabi saja sangat penyayang, Nabi Ibrahim sangat penyayang, Nabi Nuh sangat penyayang, Nabi Isa sangat penyayang dan penyantun. Yang musyrik saja masih diharapkan diampuni. Nabi Muhammad juga begitu. Nanti kita membahas di ketika Nabi ke Taif. Kita akan bahas apa ucapan Nabi. Kita sudah bahas doa Nabi Ibrahim. Jadi seperti itu, kita menyampaikan dengan baik. Masalah diterima dan tidak diterima urusan Allah. Seperti itu. Kutuk mengutuk urusan Allah, bukan kita. Itu yang pertama Bapak-bapak. Orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, di kitab mereka yang belum diubah itu terdapat sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam. Sebentar lagi Bapak-bapak ya. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu ahli kitab yang masuk Islam. Kata Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Salam, "Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnaka?" Wahai Abdullah bin Salam, apakah engkau mengenal Nabi Muhammad sebagaimana engkau mengenal anakmu? Kalau ayah mengenal anak pasti lebih kuat ya. Ketika melahirkan, ketika membuatnya, itu bapak tahu ini anaknya. Tapi kalau anak mengenal bapak masih samar-samar. Ini bapak saya bukan. Kan nggak ketahuan karena dia masih kecil, belum sadar dan belum tahu. Tapi orang Yahudi dan orang Nasrani mengenal Nabi Muhammad sebagaimana orang tua mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam, "Wahai Abdullah bin Salam, apakah engkau mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mengenal anakmu?" Kata Abdullah bin Salam menjawab, "Na'am wa aksar." Iya, aku mengenal Nabi Muhammad, sifat-sifatnya, ciri-cirinya, bahkan aku lebih tahu Nabi Muhammad ketimbang aku mengenal anakku. Kata Abdullah bin Salam, "Ba'asallahu aminahu fi samaihi ila aminihi fi ardihi bina'atihi fa'arabtuhu." Allah mengutus kepercayaannya di langit kepada kepercayaannya di bumi untuk menjelaskan sifat Nabi Muhammad. Sifat-sifatnya sudah ditulis dalam Injil dan Taurat. Sedangkan anakku, kata Abdullah bin Salam, aku tidak tahu apa yang terjadi dari ibunya sampai anakku lahir. Kalau Nabi Muhammad sebelum beliau diutus lahir, kami sudah tahu di dalam Injil dan Taurat. Ini kenapa sekarang mungkin kita bertanya, kenapa Injil sekarang, Taurat sekarang kok tidak ada sifat-sifat Nabi? Karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Ada yang mengubah-ubah Injil dan Taurat supaya mereka memperjualbelikan isi Injil dan isi Taurat itu. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah mereka sebab perbuatan mereka mengganti-ganti Injil dan Taurat itu, dan celakalah bagi mereka berkat sebab apa yang sudah mereka lakukan itu. Itu pelajaran pertama, bahwa sebetulnya ahli kitab mengetahui sifat-sifat Nabi dari Injil dan Taurat. Pelajaran kedua, Rasulullah SAW memiliki sifat yang rajin, tidak pemalas, makanya dia memiliki sifat yang mulia, yaitu membantu pamannya Abu Thalib bekerja. Ini sifat Nabi. Pelajaran yang berikutnya, Allah menghendaki Rasulnya itu makan dari hasil kerjanya sendiri. Sebaik-baik pekerjaan adalah yang dihasilkan oleh tangannya. Nabi tidak minta-minta, Nabi tidak mengemis, Nabi tidak berbaring-baring saja berleha-leha terus minta uang kepada pamannya. Tidak. Nabi bekerja, mengembala
kambing. Bukan cuma mengembala kambing, ikut pamannya berniaga ke negeri Syam atau Syria. Kenapa demikian? Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, kalau ustadz, kalau kiai, kalau para nabi, kalau dai itu mengharapkan imbalan, hanya mengandalkan meminta-minta hadiah dari orang yang dibimbingnya, ini nanti nilai dakwahnya tidak berharga, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti. Makanya dicontohkan Rasulullah SAW bekerja, berniaga ke Syam. Terus beliau tidak meminta-minta, bahkan beliau di masa muda bekerja mengembala kambing. Jadi ini bukan berarti ujratut ta'lim haram, bukan berarti upah mengajar itu haram, tidak. Ujratut ta'lim dijelaskan di hadis-hadis Nabi itu hak, boleh. Bukan cuma ta'lim, ada ruqyah, upah mengobati, itu ada. Islam cuma jangan hati kita dalam dakwah kita orientasinya hanya mencari keuntungan materi. Hadisnya sudah jelas, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilma. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, juga disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaq dalam hadis beliau, dalam kitab sahih beliau. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Wahai para ahli waris Nabi, para ahli waris Nabi itu adalah ulama. Jadi Nabi bilang yang Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, artinya para ulama itu bukan pekerja komersil yang mengkomersialisasikan ajaran agamanya, bukan. Jangan mengharapkan dinar dan dirham. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi dalam menjalankan tugas mulia para nabi. Ini Bapak-bapak ya, pelajaran kedua. Terus pelajaran berikutnya, Nabi memiliki sifat-sifat seperti fitrah manusia di masa muda. Jadi Nabi ingin mendengarkan musik. Tadi ada dufuf. Ini hukumnya panjang lebar kalau kita bahas lagi. Di media sosial sudah dibahas. Syekh Qaradawi sudah membahas fiqhul ghina wal musiqa, ada kitabnya. Kalau kita bahas kepanjangan lagi. Nabi punya kecenderungan untuk santai-santai, punya kecenderungan ingin bahagia seperti bahagianya anak-anak muda, mabar, main game bersama, nongkrong bersama, ngopi-ngopi bersama, ada. Karena kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, kalau anak muda tidak memiliki kecenderungan seperti itu punya kelainan kepribadian, punya kelainan kejiwaan. Jadi manusia, anak muda yang normal ketika masa puber ingin santai-santai, ingin menunjukkan dia ingin bebas, ingin menunjukkan bahwa dia sudah dewasa, dan ini fitrah manusia. Cuma kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, Allah melindungi Nabi Muhammad SAW di masa muda ini dengan perlindungan darinya. Akhirnya baru dengar musik sedikit tidur, baru menghadiri pesta pernikahan sedikit tidur lagi, habis itu sudah. Karena sesuatu yang bagi kita mubah, bagi para nabi bisa jadi itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Ini saja Bapak-bapak pekan ini yang bisa kita ambil, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, silakan barangkali kalau ada pertanyaan.